Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga serta sahabat beliau sekalian. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, malam ini bertepatan 6 Zulhijjah 1442 Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Idul Adha, dan tentu persiapan ke arah tersebut sudah semakin matang. Dan yang paling penting terkait dengan beberapa sunat pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Karena keterbatasan waktu di dalam majelis pengajian kita ini, mungkin kalau bahasa kami dalam pengajian, walil mazid minat tafasir falyuraji' minat tafasil falyuraji'. Kalau ingin tambahan informasi, silahkan merujuk ke dalam kitab Sabilal Muhtadin. Itu bahasa Arab Melayu. Sabilal Muhtadin, satu kitab terdiri dari 2 jilid. Itu seperti setebal kitab Syarus Salikin. Satu kitabnya terdiri dari 2 jilid. Pada jilid yang keduanya, pembahasan tentang kurban itu dimulai kalau tidak salah dari halaman 223 sampai dengan 231. Bila kita paham bahasa Arab Melayu, maka insya Allah kita akan paham tentang seluk-beluk kurban. Dan itu semakin menimbulkan sedikit pertanyaan atas anomali dari praktek kita selama ini, karena kitab tersebut saripati dari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang ditulis ulang di dalam bahasa Arab Melayu, bahasa Jawi kata orang Arab sana, dan sesuai dengan apa yang selama ini saya sampaikan dalam kajian-kajian terkait beberapa gugatan pada materi praktek kurban yang selama ini kita laksanakan. Nanti boleh merujuk ke sana. Kemudian malam ini, karena ada beberapa orang kawan dan juga jemaah pengajian berulang-ulang melalui komunikasi telepon, WA dan SMS mempertanyakan tentang kurban untuk orang yang sudah berpulang ke rahmatullah dari kerabat dan keluarganya. Sepintas kita sudah pernah menguraikan bahwa
jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tidak sah meniatkan kurban kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah kecuali apabila semasa hidup beliau pernah berpesan untuk dilaksanakan kurban atas namanya. Itu pun dibagi dua kategori. Apabila saat meninggal ada harta warisan, maka kurban itu dilaksanakan masuk dalam kategori wasiat apabila sepertiga harta warisan itu cukup untuk membeli seekor kurban kambing atau sepertujuh sapi. Bila tidak ada harta yang bersangkutan, maka baru dalam hal tersebut disunatkan kepada ahli waris untuk melaksanakan kurban atas nama yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kecuali menurut Imam Hanafi, maka tadi kita sebut ada jumhur Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Imam Hanafi, Abu Hanifah sendiri dengan murid dan juga sekaligus sahabat beliau Abu Yusuf berpendapat bila semua amal kebaikan yang mendatangkan pahala untuk sanak kerabat yang masih hidup boleh diniatkan untuk kerabatnya yang sudah berpulang ke rahmatullah, bahkan orang yang tidak ada hubungan kerabat, lalu apa bedanya dengan pelaksanaan kurban? Nah, bukankah ketika kita sholat jenazah, di dalam sholat jenazah itu inti utama adalah membaca doa pada takbir yang ketiga, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni orang yang sudah meninggal dunia ini, sayangi dia, maafkan dia, dan sampai dengan selesai. Itu doa dari orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan sekaligus untuk menegaskan, bila ada di antara kawan-kawan kita yang berpendapat tidak sampainya doa orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, maka mohon kalau nanti kerabatnya meninggal jangan disolatkan, karena doa itu tidak sampai. Ya, sebab inti dari solat jenazah adalah doa tersebut. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Hambali, karena inti dari solat jenazah adalah doa, maka untuk doa tidak disyaratkan bersuci ataupun berwudu. Tapi karena kita bermazhab Syafi'i, walaupun solat jenazah tidak ada rukuk dan sujud, tetap saja solat jenazah itu sesuai dengan definisi solat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam. Karena sudah sesuai dengan definisi solat, maka berlaku segala rukun dan syarat solat. Yang kedua, dalam praktek kita secara tradisional, ketika kita melakukan sebuah amalan, misalnya kita datang bertakziah, ada rangkaian bacaan Samadiyah dan tahlil yang konon kata kawan-kawan kita bid'ah, sebab Nabi tidak pernah mempraktikkan Samadiyah dan tahlil. Disebut Samadiyah karena ada pembacaan surat Al-Ikhlas, salah satu bunyi ayatnya Allahus Samad. Dinamakan tahlil karena ada lantunan kalimat la ilaha illallah berulang-ulang. Di luar Aceh disebut tahlilan, di Aceh disebut Samadiyah. Tahlil agak sedikit berbeda dengan tahlilan. Tahlil itu sebatas ucapan la ilaha illallah. Tapi tahlilan itu ada rangkaian tradisi. Tidak sah disebut tahlilan kecuali ada makan dan minum yang disuguhkan oleh tuan rumah. Tapi substansinya, kita melakukan ibadat-ibadat, berzikir, membaca istighfar, membaca salawat, membaca surat Al-Ikhlas dalam jumlah tertentu, surat Al-Falaq, surat An-Nas, Al-Fatihah.
Maka ketika selesai disudahi dengan doa yang di dalam doa tersebut oleh pemimpin Samadiyah dan Tahlil melampirkan pernyataan Allahumma ausil thawabah misla thawabi ma qara'nahu min suratil ikhlas wa min suratil falaq wa min suratin nas wa min suratil fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala seperti pahala yang telah kami bacakan dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Artinya bukan pahala kita yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, tapi kita berharap kepada Allah agar Allah menyampaikan pahala seperti yang sudah diberikan kepada kita untuk diterima oleh ruhi fulan bin fulin. Dan itu ada banyak riwayat yang menyatakan tentang sampainya doa-doa tersebut. Maka kata Imam Hanafi, kalau setiap kebaikan orang yang hidup boleh diniatkan untuk orang yang meninggal dan sampai, apalagi bila yang melakukannya itu adalah anak kandung dari orang yang meninggal, lalu apa bedanya dengan anak-anak yang melaksanakan kurban atas nama orang tuanya? Maka kita buka bahwa ada pendapat tersebut Imam Hanafi, tetapi di dalam konsepsi fikih tidak boleh mengamalkan sebuah pendapat itu berdiri sendiri terpisah pada sisi yang mudahnya saja, yang dalam bahasa para ulama disebut tatabbu'ur rukhas. Mereka hanya mencari-cari kemudahan. Kalau bahasa kita mungkin lebih disebut kalangan oportunis, tukang opor dan tukang tumis. Kita yang mengamangat tentang giliran enak di sini dia kemari, giliran enak di sana dia pindah ke sana. Itu kalau berlalu lintas di jalan raya seperti jalan Tengku Imam Lungbata yang 3 jalur, bila sedang macet, kalau dia dengan mobil itu pindah-pindah jalur. Nah, ketika berjalan kendaraan yang di jalur tengah, dia masuk ke jalur tengah. Macet lagi, berjalan kendaraan jalur kanan, dia pindah ke kanan. Itu oportunis, gerau hanamangat di orang lain mahop. Nah, dalam bab fikih tatabu'ur rukhas, apabila tujuannya hanya mencari kemudahan, itu membatalkan ibadat. Nanti ada jenis yang diizinkan bukan karena mencari kemudahan. Ada yang berpindah-pindah mazhab karena mencari dalil yang lebih kuat. Ada kemungkinan ibadatnya sah. Kapan? Apabila orang yang melakukannya itu kategori expert, orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya, masuk kategori mujtahid, sehingga tahu antara indikasi dengan kontraindikasi. Jadi seperti ya apoteker lah, walaupun bukan seorang dokter yang mampu meramu resep, tapi dari resep dokter itu dia tahu kandungan apa yang terkandung dalam obat ini dan dengan obat apa yang dia tidak boleh bertemu. Tiba-tiba ada orang seperti kita datang ke seorang dokter internis penyakit dalam, minta diresepkan obat untuk penyakit tertentu, misalnya asam lambung, lalu berkonsultasi dengan dokter lain. Pada sisi harga obat lebih murah pada dokter A, dari sisi pantangan lebih mudah pada dokter B. Dia ambil obat dokter A, dia lakukan pantangan dokter B, insya Allah bertemu dengan dokter C nantinya. Nah, kenapa? Karena ada kontraindikasi yang tidak terpelihara. Maka kalau nanti ada yang bertanya, kalau begitu Pak Ustadz, karena saya sangat berkeinginan untuk berkorban atas nama orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, atau untuk anak, untuk istri, untuk suami, maka saya akan taklid saja kepada Imam Hanafi. Boleh, tetapi harus tuntas. Dalam mazhab Imam Hanafi ada aturan bahwa dalam seekor sapi untuk bertujuh, tetapi tidak boleh dari garis darah yang berbeda, harus satu garis keturunan, satu keluarga. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, jangankan keturunan, bahkan bangsanya pun boleh berbeda.
ada orang Arab, seorang Afrika, seorang Eropa, seorang Cina, seorang Batak, seorang Jawa, seorang Aceh, seorang. Boleh, selama mereka masing-masing tidak lebih dari 7 orang, masing-masing tidak lebih dari 1/7, dan bahkan boleh masing-masing dengan niat yang berbeda. Sedangkan Imam Hanafi mensyaratkan ketujuh mereka yang bersekutu, bersyarikat untuk membeli seekor sapi wajib dengan niat yang sama, sama-sama berkorban, dan wajib dari satu keluarga yang sama, ada hubungan kerabat. Maka nanti dalam mazhab Malik ditambah lagi, harus dalam satu rumah, ditanggung nafkah oleh salah seorang di antara mereka. Bila tidak, misalnya karena kita melaksanakan korban dalam sistem kepanitiaan, satu porsi dihargai 2,5 juta rupiah, 2.500.000, tentu panitia akan berinisiatif membeli sapi, bukan kambing lebih dahulu. Ternyata kita yang meniatkan korban untuk orang tua ini, di dalam seekor sapi tersebut bersekutu dengan orang yang bukan garis keluarga. Niatnya untuk orang tua yang sudah meninggal, boleh, tetapi karena dalam satu sapi bergabung dengan garis keluarga yang lain, menjadi tidak sah menurut Imam Hanafi. Makanya ketika mengamalkan sebuah mazhab atau berpindah ke mazhab yang lain, harus belajar ketentuan-ketentuan dari mazhab tersebut, pantangan dan juga aturan-aturan dasar. Itu baru satu masalah. Masalah kedua, dalam mazhab jumhur selain Imam Syafi'i, nanti beda lagi jumhurnya, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyatakan waktu penyembelihan korban itu hanya sampai di hari kedua hari tasyrik, tanggal 10 Zulhijjah, 11 dan 12 Zulhijjah. Hari tasyrik yang ketiga tidak sah lagi pelaksanaan korban, bahkan terhitung dari malamnya itu sudah tidak boleh lagi, kecuali menurut Imam Syafi'i. Pada Imam Syafi'i boleh melaksanakan korban dalam masa 4 hari, 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, sebelum terbenam matahari. Maka ada lebih dan ada kurang pada setiap kali kita mengamalkan sebuah mazhab. Itu sama persis seperti saat kita belajar tentang bab bersuci dulu, ada yang menggugat dengan pertanyaan, Ustaz, saya setelah berwudu bersentuhan kulit dengan istri, batal wudu atau tidak? Kita akan jawab batal. Kenapa Pak Ustaz? Karena kita bermazhab Syafi'i. Dibantah, tapi Pak Ustaz, saya tanya ke Ustaz yang lain, katanya nggak batal. Oke, nggak batal. Seharusnya Ustaz yang lain itu menyampaikan keterangan menurut Imam Maliki. Jadi kalau sudah menurut imam, kembali ke aturan dasar tadi, harus terpenuhi semua syarat dan rukun. Imam Syafi'i ketika menyatakan batal wudhu bila bersentuhan kulit suami dan istri, syarat wudhu beliau sederhana. Setiap bahagian rukun wudhu yang dibasuh tidak wajib untuk diusap. Basuh muka, sekedar muka disorongkan di bawah kran, rata air pada setiap bahagiannya, selesai. Tangan begitu, kepala hanya basuh sedikit saja, usap, cilet-cilet, lagi den-den rae kata orang tua. Tapi batal wudhu bila bersentuhan kulit dengan perempuan. Saya pindah ke mazhab Malik saja Pak Ustaz supaya tidak batal. Kalau mau tidak batal dengan mazhab Malik, ulang dulu wudhunya. Ya, gagura alam. Ini tujuannya memang nggak perlu wudhu lagi. Ulang dulu wudhunya supaya tidak batal. Kenapa? Karena Imam Malik yang menyatakan tidak batal wudhu ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, bahkan suami istri, beliau mensyaratkan, bukan mensyaratkan, dalam pendapat beliau, tambahan rukun wudhu itu selain dari basuh muka, tangan, kepala dan kaki, ada ad-dalku. Setiap bahagian yang dibasuh digosok-gosok. Jadi nggak cukup hanya muka ini ditelungkupkan ke dalam air, ditenggelamkan, wajib digosok. Nggak cukup hanya tangan dimasukkan ke dalam air, wajib digosok-gosok.
Kepala tidak bisa hanya cilet-cilet seperti denden rae, wajib diusap dari depan sampai ke belakang, dari belakang balik lagi ke depan. Kalau sudah begitu caranya, jangankan istri orang lain, istri sendiri pun tidak batal lagi. Maka ketika kita menyampaikan sebuah materi ilmu, itu harus berikut lengkap kronologinya. Jadi tidak boleh ambil jalan pintas untuk sebahagian saja. Nah, sama seperti orang yang jual paket kartu seluler dulunya. Ada yang paket bicara saja, SMS-nya mahal. Ada yang paket SMS saja, internetnya mahal. Ada yang paket internetnya saja, tapi telepon dan SMS mahal. Jadi nggak ada yang jual tiga-tiganya murahnya, paketnya SMS murah, telepon murah dengan internet murah. Kenapa? Mereka mencari untung juga. Jadi ini persoalan tentang materi fikih yang oleh sebahagian kalangan tidak bijak menyampaikan. Bahkan lebih parah lagi, ketika kita bertanya itu mazhab apa, enggak perlu ikut mazhab katanya, langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, lewat mana? Langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, langsung baca hadisnya. Hadis yang Anda bacakan itu didengar dari mana? Oh, enggak saya dengar Pak Ustadz, langsung saya baca kitab. Kitab itu siapa yang tulis? Enggak pernah Nabi menulis langsung sebuah kitab hadis. Maka kalau ada yang berkata kita langsung mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada yang tidak nyambung sarafnya. Kenapa? Karena tidak ada shortcut, jalan pintas untuk langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengingatkan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihi bin nawajis. Karena itu pula beliau menyatakan al-ulama'u warathatul anbiya la yarisuna dirhaman wala dinaran innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaqqin wafir. Bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, dan para ulama tidak, dan para nabi tidak mewarisi dalam bentuk dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan dalam bentuk ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil warisan yang utuh. Makanya ketika Rasulullah wafat, setelah Khulafaur Rasyidin selesai, kekhalifahan Islam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ibu kota pemerintahan Islam dipindahkan dari Madinah ke Damaskus di Suriah. Oleh Muawiyah bin Abi Sufyan melantik gubernur Madinah yang pertama. Karena sebelum itu Madinah tidak ada gubernur, karena di Madinah sudah ada presiden. Maka ini sistem politik Islam. Di pusat pemerintahan seorang presiden tidak ada gubernur, di pusat pemerintahan gubernur tidak ada bupati dan wali kota. Jadi ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali jadi presiden di Madinah, Madinah tidak ada gubernur. Tapi ketika kantor presiden ibu kota dipindahkan ke Damaskus, yang jadi presidennya Muawiyah bin Abi Sufyan, Madinah menjadi provinsi, maka dilantiklah seorang gubernur. Gubernur pertama Madinah itu bernama Abu Hurairah Ad-Dusi. Maka harusnya kalau mengikuti metode tersebut, Banda Aceh tidak ada wali kota karena sudah ada gubernur. Nah, tapi ternyata di Banda Aceh ada wali kota, ada gubernur. Maka tumpang tindihlah antara kebijakan gubernur dengan wali kota di Banda Aceh. Kata wali kota boleh buka warung kopi sampai jam 9, kata gubernur boleh jam 10. Datang wali kota jam 9, datang gubernur jam 10. Mukabir. Kenapa? Karena tumpang tindih kebijakan pada satu tempat. Itu baru di Banda Aceh. Belum di Jakarta. Di Jakarta kata Anies begini karena beliau gubernur, kata Jokowi begini karena beliau presiden. Boleh menurut Anies, tidak boleh menurut Jokowi. Itu pun menjadi masalah. Di menariknya, ketika Abu Hurairah menjadi gubernur, beliau melihat betapa aktivitas umat Islam lebih sibuk di pasar daripada di masjid, lebih sibuk dengan bisnis daripada dengan ilmu. Maka sebagai seorang gubernur, atas sikap prihatin beliau, datang ke pusat pasar Madinah, naik ke sebuah tempat yang tinggi, lalu beliau umumkan, wayyahakum, celaka kalian.
Kalian di sini berebut-rebut perdagangan dunia untuk mencari kekayaan, padahal di masjid sedang dibagi-bagi pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita sekarang tiba-tiba ada yang buat pengumuman pubut duduk ke masjid jepat pusaka Soekarno dengan hewa. Tentu kita membayangkan harta kekayaan yang luar biasa banyaknya. Maka orang yang sedang bertransaksi di pasar Madinah langsung berlari-lari menuju masjid. Enggak jauh, karena memang pasar dengan masjid itu terintegrasi. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Bila orang sahabat-sahabat Nabi yang sedang duduk di dalam masjid memperhatikan Nabi yang sedang khutbah tersebut, menoleh ke kanan, ke kiri ataupun ke belakang, ra'au tijaratan, pasti mereka akan melihat perniagaan, aulahwan ataupun permainan senda gurau, karena tradisinya di pasar itu harus ada permainan untuk menarik kunjungan. Maka kalau kita perhatikan tradisi sekarang, dimanapun pedagang sepakat membuka pasar malam, tetap diiringi dengan adanya permainan. Anak-anak minta main, orang tuanya mendampingi. Anak sedang main, orang tuanya berbelanja. Itu sudah tradisi. Maka tidak hidup sebuah pasar apabila tidak ada hiburan. Makanya pasar Aceh kurang hidup karena kurang hiburan. Di dalam pasar terintegrasi, larilah mereka ke masjid. Abu Hurairah tidak menanti lama sebagai gubernur. Mereka yang lari ke masjid balik lagi menemui beliau sambil menggerutu dan agak sedikit marah-marah. Wahai Abu Hurairah, sungguh Anda telah menipu kami. Kata beliau, menipu bagaimana? Engkau katakan bahwa di masjid sedang dibagi-bagi pusaka Rasulullah, kami sudah berlari datang sana, ternyata tidak ada apa-apa. Kata Abu Hurairah, tidakkah kalian perhatikan di dalam masjid itu ada orang yang sedang duduk-duduk? Ada, kata mereka. Apa yang dilakukan oleh orang yang duduk dalam masjid? Mereka membaca Al-Quran dan mengkaji sunnah. Maka saat itu meledaklah kemarahan Abu Hurairah. Beliau balas maki sekali lagi, waihakum, celaka kalian, itulah pusaka Rasulullah yang sedang dibagi-bagi. Jadi orang setiap kali berpikir pusaka selalu dalam bentuk dinar dan dirham, dalam bentuk materi. Padahal Nabi sudah mengingatkan, wa innama warasul ilma lam yarisu dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, yang mereka wariskan adalah dalam bentuk ilmu. Maka beruntunglah kita yang hari-harinya menyediakan waktu untuk mengkaji ilmu. Apalagi sekarang ilmu itu dimudahkan dengan teknologi, tidak perlu menenteng kitab banyak-banyak. Ini dalam kitab digital saya ini kitab bid'ah, ini nggak ada di zaman Rasulullah. Biasanya kami di pesantren kitab kuning, kalau yang putih itu agak sedikit tidak relevan katanya, kitab putih. Ini bukan lagi kitab putih, kitab melampu sekarang ini lebih bid'ah lagi. Ada banyak referensi, kita bisa baca, kita bisa bertanya, diberikan selama situs yang kita kunjungi adalah situs yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita bisa berbahasa Arab, syukur-syukur. Bisa membuka halaman Darul Ifta Al-Masriyah, kantor mufti Mesir, itu diberikan fatwa tentang materi-materi tersebut. Dimudahkan dengan teknologi, ada radio, bahkan sampai radio online. Saya itu masih melanjutkan menyimak siaran dari radio Izaatul Quranil Karim minal Qahirah, langsung dari Mesir. Hanya yang penting online saja, dia hidup dan langsung terkomunikasi dengan pemateri-pemateri, doktor dan profesor-profesor yang sudah mereka seleksi sendiri. Jadi terbuka wawasannya. Hanya pertanyaannya, apakah kita mau atau tidak? Maka ulama-ulama dulu karena melihat bahwa sumber ilmu itu semuanya berbahasa Arab dan terbatas waktu kita untuk duduk belajar bahasa Arab sampai paham tentang sastranya, mereka terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Melayu. Adalah kitab Syiarus Salikin sebagai terjemahan dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Adalah kitab seperti yang tadi saya sebutkan, Sabilal Muhtadin fit Tafaqquh fi Ulumiddin, untuk memahami ilmu agama. Mudah, hanya ada perbedaan bahasa sedikit. Kenapa? Karena seharusnya
Aceh itu menjadi sentra sastra Melayu. Pusat sastra Melayu itu sepatutnya Aceh. Dulu ulama-ulama kita sangat produktif untuk menulis di dalam sastra Melayu. Tajus Salatin, Bustanus Salatin, Sirrus Salatin, itu semuanya berbahasa Arab Melayu. Dan orang-orang Malaysia masih mengakui Tun Sri Maharaja Lela tersebut sebagai budaya. Tun Sri Lanang itu juga berasal dari Aceh. Makanya artis paling populer di Malaysia tahun 50-an 60-an itu orang Aceh, Putih Ramli. Hanya saja dalam perjalanan waktu kita memilih bahasa Indonesia yang sedikit berubah dari bahasa Melayu, sehingga ada kosakata tertentu di dalam kitab Jawi Arab Melayu tersebut yang kita sekarang tidak paham lagi artinya. Untung ada beberapa orang di antara kita yang berkunjung ke Malaysia untuk berobat, baru kita tahu sudu ya. Awal berkah itu pun sudu. Sudu dalam bahasa Aceh dua kata, sudu, suara ayah katanya. Ya, ternyata sudu dalam bahasa Melayu sendok. Minum pagi satu sudu, siang satu sudu, kata orang dokter di sana. Baru kita tahu ternyata dalam bahasa Melayu harus itu artinya boleh. Jadi ketika disebut di dalam kitab-kitab Melayu itu tiada harus, itu artinya tidak boleh. Hanya perubahan-perubahan sedikit. Maka yang jadi rumit adalah karena kitab Melayu ini tidak ada kamusnya, ketika guru pengajian tersebut tidak paham kosakata tersebut, tidak ada referensi untuk merujuk kembali, kecuali apabila kitab itu terjemahan langsung dari kitab Arab. Baru kita lihat dalam kitab Arabnya apa yang dituliskan dan apa terjemahannya. Itu sepatutnya menjadi pegangan kita. Nah, kembali ke bab kurban. Ketika kurban sekarang dalam sistem kepanitiaan, yang wajib diingat, panitia itu mesti mengkonfirmasi ulang kepada peserta kurban. Misalnya ada saya, ada Ustadz Edi, ada Ustadz Nurkhalis, ditanya olehnya, Ustadz, korban Ustadz untuk korban sunat atau korban wajib? Oh, saya jawab, saya korban sunat. Oke, conteng korban sunat. Ustadz Edi korban sunat atau wajib? Oh, saya korban wajib, kata beliau. Maka diconteng korban wajib. Kenapa? Nah, nanti boleh lihat kembali dalam kitab Sabilal Muhtadin itu pada halaman 228-nya. Di situ dijelaskan perbedaan antara yang wajib dengan sunat. Yaitu bahwa pada korban yang wajib, peruntukannya wajib at-tasadduq bihi wa bijildihi, wajib seluruhnya itu disedekahkan mulai dari ujung hidung sampai ujung ekornya kalau ada, wajib disedekahkan. Maka sepatutnya oleh panitia, orang-orang yang korbannya wajib disatukan kelompok yang wajib. Pada seekor sapi itu ada 7 orang yang berpatungan, maka 7 orang itu harus dengan niat yang sama, sama-sama kurban wajib. Untuk orang yang sunat, sama-sama kurban sunat. Nanti setelah selesai disembelih, proses pembahagiannya itu pun tumpukannya berbeda. Ini tumpukan kurban sunat, ini tumpukan kurban wajib. Kenapa? Karena di dalam kurban yang hukumnya wajib, tidak boleh diterima oleh pemiliknya dan tidak boleh diterima kecuali oleh orang yang miskin dan fakir saja. Orang kaya tidak berhak, tetangga tidak berhak, kerabatnya tidak berhak, hanya orang fakir dan miskin saja. Apa standar fakir dan miskin? Yang sah menerima zakat. Itu untuk korban yang wajib, mulai dari kulitnya, tulangnya, tanduknya, ekornya, bulunya, kecuali kotorannya, wajib disedekahkan seluruhnya. Baru nanti pada sisi kurban yang sunat dirincilah ada 3 tingkatan. Korban yang sunat, derajat yang paling utama pada penyalurannya adalah dimakan sedikit oleh pemiliknya dan diusahakan dari hatinya 3 suap, yang lain semuanya disedekahkan untuk fakir dan miskin. Itu kategori pertama.
dimakan sedikit oleh pemilik, diusahakan dari hatinya, yang sisanya semuanya itu disedekahkan untuk fakir dan miskin. Ini derajat pertama pada kurban sunat. Derajat yang kedua, seekor kurban sunat itu dibagi tiga. Sepertiga untuk dimakan oleh pemilik dan keluarganya, yang 2/3 lagi disedekahkan semuanya. Derajat yang ketiga pada kurban sunat dibagi tiga juga. Sepertiga untuk pemilik dan keluarganya, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan kepada orang yang bukan fakir dan bukan miskin. Mungkin nanti ada tetangga, ada kerabat dan lain sebagainya. Itu pada derajat nomor 3. Maka para ulama membagi kategori ini. Tapi sayangnya kitab Sabilal Muhtadin itu, kalau di Aceh ini secara tradisional hampir setiap menasah itu ada kitabnya. Karena dulu orang tua kita mengaji fikih di kitab-kitab tersebut. Kalau memang orang-orang tua yang belajar kitab tersebut masih hidup, maka menjadi pertanyaan, kenapa persoalan sederhana terkait kurban wajib, kurban sunat ini tidak pernah terungkap pada pelaksanaan kurban, sehingga hampir semua panitia yang melaksanakannya itu tidak tahu. Ini menjadi PR bagi kita. Dan salah satu jawaban kemungkinan, guru-guru kita yang mengajar ngaji kitab tersebut merasa bahwa pelajarannya sudah selesai, tidak perlu diulang-ulang lagi. Padahal Sayyidina Ali menyatakan afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu yang sesuai dengan kondisi yang terkini, yang aktual. Apa yang sedang kita hadapi itu yang kita pelajari. Jadi walaupun kita masih belajar tentang rukun salat dan lain sebagainya, karena sekarang sudah mendekati pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban, maka kita berpindah membicarakan hukum-hukum kurban. Mungkin guru-guru kita yang lain, ustadz-ustadz kita yang lain tetap fokus melanjutkan pengajian-pengajian yang ada sesuai dengan kurikulum, sehingga luputlah pengajaran tentang kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Makanya kita ingatkan dari awal bahwa kurban itu tidak dilaksanakan tidak berdosa, tetapi jangan sampai ketika kita melaksanakan dengan tujuan mengharapkan pahala, karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, akhirnya kita menuai dosa. Jadi kalau bahasa orang tua di Cot Keeng, mbak taharap pahala UBP merompok palih UBPA katanya. Kenapa? Salah ketentuan. Nah, dan yang paling penting diingatkan lagi, sebab tadi malam kami buat pengajian khusus terkait materi kurban itu di Masjid Cot Keeng. Ada sebuah tempat pengajian yang juga saya hadir mengisi kajian, tapi tidak rutin setiap pekan, biasanya per bulan. Beliau katakan, Ustaz, saya di tempat tersebut setiap tahun selalu diundang untuk menjadi panitia penyembelihan, dan untuk kami beberapa orang yang panitia penyembelihan ini, oleh pihak pemilik kurban diberikan kupon. Kupon itu nanti begitu selesai penyembelihan kami berikan kartu panitia, dan kupon itu untuk digantikan dengan setumpuk daging. Saya tanya ke beliau, jadi untuk penyembelihan, menguliti, mencincang, membagi-bagi, nak kerja engkau mana Ustaz yang kenyang tanpa tumpuknya? Padahal di komplek tersebut, di menasah musallanya, sudah beberapa kali saya sampaikan materi terkait kurban ini. Kalau kita meminta bantuan orang lain untuk menjadi panitia penyembelihan yang bukan pemiliknya, maka sediakan kepada panitia tersebut ongkos yang terpisah dari keutuhan binatang kurban. Tanyakan kepada panitia tersebut, Pak, ini ada kurban 10 ekor sapi di kampung kami di Cot Masjid. Untuk menyembelih sapi ini kami minta bantuan Bapak. Kira-kira untuk setiap ekor sapi itu berapa ongkosnya? Oh, le nunjuk mentang sabah lemahnya sabah tumpuk ti. Tidak boleh, Pak. Bapak tidak boleh minta daging. Bapak sebutkan saja nominalnya berapa.
Oh kalau begitu saya dikasih untuk seekor sapi mulai dari proses penyembelihan, dikuliti, dicincang, dibagi, tek-tek, bendum, satu ekor sapi itu 500.000. 500 Pak ya? Iya 500.000. Tapi ingat Bapak nggak dapat daging sedikit pun. Hana merumpak bacu. Hana mamnya tamah tertuh tuh 600.000. Jadi jangan sampai beliau berharap boleh mengurangi ongkos dengan harapan dapat daging nanti. Sampai tuntas ongkosnya tekedi kali kerja jauh. Kalau sudah sampai pada tahap tersebut, maka yakinlah ongkos sudah selesai. Bila sudah selesai, tidak masalah kepada beliau kita berikan daging satu tumpuk sebagaimana warga lain juga mendapatkan. Tapi yang tidak boleh, yang selalu kita wanti-wanti, karena panitia tidak mendapatkan ongkos atau karena ongkos panitia kurang, ketika pulang dari pembahagian daging kurban, orang lain dapat satu kantong, beliau dapat dua. Atau orang lain dapat satu kantong ukuran sekilo, beliau dapat satu kantong ukuran 2 kilo. Saat ditanya oleh warga yang bertanya, hai pak kau lebih tawaran, dijawablah kamu panitia. Nyamnya kayak jawab kamu panitia, batal kurban. Kenapa? Tidak boleh dari keutuhan binatang kurban itu dijadikan ongkos, karena sepatutnya kurban itu disembelih sendiri oleh pemiliknya. Bila harus minta bantuan orang lain, maka biaya untuk orang lain itu dibebankan kepada pemilik kurban, bukan kepada hewan kurban. Jadi bila panitia sudah terlanjur mengutip ripenya itu 2.500.000 per orang, 7 orang untuk seekor sapi menjadi 17.500.000. Jangan berpikir untuk membeli lembu yang 17.500.000, karena nanti panitia harus berpikir lagi patambitapeng kongkoh. Maka hematkan biaya beli lembu yang harga maksimal 17 juta rupiah, agar 500.000 itu bisa dijadikan sebagai ongkos penyembelihan. Kalau ternyata dapat lembunya seharga 16.500.000, ongkos panitia 500.000, yang 500.000 selisih itu bukan hak reman panitia, itu harus dipertanggungjawabkan kepada peserta kurban. Bapak-bapak sekalian yang sudah menyumbang biaya untuk kurban, ini sapi sesuai dengan jumlah yang dipesan sudah kami beli, sudah kami selenggarakan, ongkos panitia sudah kami berikan, daging sudah kami bagikan. Tapi dari proses ini, setelah makan siang dan lain sebagainya, masih tersisa uang ada sekitar 2 juta rupiah lagi. Tanyakan kepada pemilik kurban, bagaimana Pak uang 2 juta, kami kembalikan atau kita apakan? Kata para pemilik ripe, kalau begitu sudah, karena kami sudah keluarkan uang, sudah kami niat ikhlas, kami sedekahkan untuk masjid saja, masuk masjid. Oh saya mau dikembalikan, maka kalau dikembalikan dibagi dari jumlah yang beripe, misalnya ada 50 orang, 50 orang ada uang 2 juta rupiah, 2 juta bagi 50 berapa dapat per orang? Maka yang berharap dapat uang kasih uang, yang uangnya ikhlas maka tanyakan ikhlas untuk masjid atau ikhlas untuk panitia. Jadi karena itu panitia adalah wakil. Wakil itu sifatnya iyat amanah, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang lebih wajib dikembalikan agar kita tidak makan harta orang lain secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, satu hal lagi, bila di hari pelaksanaan kurban panitia ingin memasak daging tersebut, tidak dilarang, hanya pastikan bahwa yang diambil untuk dimasak dimintakan izin kepada pemilik, atau sudah diketahui izinnya. Jed tagun jupan kali udah tagun paling konti 10 kilo tagai, memang untuk dimakan boleh apabila sudah ada izin pemilik. Yang kedua, bahwa yang dimasak tersebut tidak terbatas hanya untuk panitia saja, siapapun yang ingin makan silahkan. Jadi baik itu menaja orang lain yang kon panitia, panitia namanya karena panitia itu sudah bermasalah, berarti panitia merasa kurang ongkosnya sehingga perlu memproteksi bahwa ini hak panitia. Siapapun boleh silakan. Dan yang ketiga, kalau memang nanti ada kasus-kasus di kampung mungkin korbannya hanya 1 ekor kambing saja, ada
Ada. Makanya kita sangat sayangkan apabila di tempat di kampung yang tersedia banyak kurban, kurang kepedulian terhadap tempat-tempat lain yang tidak ada kurban sama sekali. Misalnya ada kampung kurban itu hanya seekor kambing saja. Pak kecil berpikir, nyota bagi ke bancara ada perai. Jadi karena khawatir nanti sulit membagi, akhirnya Pak kecil berpikir kita masak saja semuanya. Dapat jauh bucok uro apa. Tetap dalam keadaan hanya satu ekor kambing, syarat itu berlaku. Minimal satu kepalan tangan daging itu wajib disedekahkan dalam keadaan mentah kepada seorang miskin. Karena syarat kurban mesti ada daging mentah yang diterima oleh seorang miskin. Tapi ini yang makan kuah orang miskin semua Pak Ustaz. Tidak sah kalau sudah dalam keadaan matang semuanya. Harus ada daging mentah yang diterima oleh seorang miskin. Maka pastikan bahwa kurban itu lebih dinikmati oleh orang miskin daripada orang kaya. Karena bila banyak sekali terkumpul kurban, nanti orang miskin hanya dapat 3 tumpuk, diberikan lebih mereka nggak tahu mau simpan di mana. Akhirnya yang sisa meluncur ke rumah-rumah orang kaya, karena di rumah orang kaya ada freezer khusus yang muat seekor gajah di dalamnya. Orang gatin kena pajuh bacut tagai, orang kaya yang hanya pajuh ubi raya merumpok. Maka kita jaga keseimbangan tersebut. Jadi kalau memang terlalu banyak stoknya, kita bagi hari tadi. Hari pertama disembelih 10 ekor, hari kedua 10 ekor, hari ketiga 10 ekor, hari keempat 10 ekor. Agar pada masing-masing hari tasyrik tersebut, sebagaimana hadis Nabi, fi kulli yaumit tasyrik dzibhun. Pada setiap hari tasyrik ada penyembelihan, ada takbir, dan ada sukacita fakir miskin. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh sembelih siang, boleh sembelih malam. Tapi selain mazhab Syafi'i hanya boleh menyembelih di waktu siang, tidak sah di waktu malam. Kata Imam Syafi'i tetap sah, cuma kurang baik karena orang miskin tidak keluar malam. Dulu, dulu orang miskin tidak keluar malam hari. Jadi kalau malam hari orang kaya menyembelih kurban, khawatir orang miskin tidak bisa bersukacita. Tapi karena sekarang nggak ada masalah lagi, maka mazhab Syafi'i ini kita amalkan. Boleh sembelih siang, boleh sembelih malam, tapi lebih utama di siang hari untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup diingatkan kembali, tidak boleh kulit hewan kurban diperjualbelikan, tidak boleh kulit hewan kurban dijadikan ongkos. Yang boleh diperlakukan dikembalikan kepada pemilik apabila kurban sunat, atau lebih baik disedekahkan dalam keadaan lembaran utuh. Karena mencincang kulit itu bukan pekerjaan mudah, ini lagi karet ban motor tadi. Berikan kulit dalam keadaan utuh kepada orang miskin per orang atau per kelompok. Pak, ini ada 1 ekor kulit sapi kurban punya bapak pulan 7 orang, kami berikan kepada bapak ber-7, silahkan mau dicincang bagi 7 atau mau dijual utuh, nanti uangnya bagi 7. Yang tidak boleh, uangnya kembali kepada panitia. Nya pegah le ustaz, kamu hanya pulau awak ranjit buah tolong pulau sehat nanti bagi 2. Itu tidak boleh. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita merujuk dalam kitab yang tadi saya sebutkan. Mungkin ada pengajian di Menasah ataupun ada duduk-duduk dengan tengku-tengku, mintalah mereka untuk sediakan waktu sedikit atau baca-baca sendiri. Sabilal Muhtadin jilid yang kedua, halaman 223 sampai 231. Demikian, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.